Di sebuah asrama mahasiswa di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur malam itu. Aisyah, mahasiswi berusia 22 tahun, baru saja kembali dari latihan oli yang melelahkan. Tubuhnya basah kuyup, dan ia buru-buru melepaskan baju olahraganya di kamar yang sempit, berharap bisa segera mandi air hangat. Tiba-tiba pintu terbuka lebar tanpa ketukan, dan Nadia, pelatih olinya yang berusia 30 tahun, berdiri di ambang pintu dengan mata melebar. Aisyah menjerit pelan, berusaha menutupi tubuhnya dengan handuk yang tergantung di kursi, tapi sudah terlambat. Nadia membeku sejenak, wajahnya memerah, sebelum buru-buru menutup pintu dan meminta maaf dari luar. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar pada tatapan Nadia yang tak biasa, bukan tatapan malu, tapi sesuatu yang lebih dalam, yang membuat hatinya berdegup kencang. Pagi harinya, latihan tim oli di lapangan universitas terasa berbeda. Aisyah biasanya fokus pada bola, tapi kini ia terus mencuri pandang ke Nadia, yang memimpin sesi dengan suara tegas seperti biasa. Nadia, seorang pelatih berprestasi yang pernah membawa tim nasional ke kejuaraan Asia Tenggara, dikenal sebagai sosok disiplin dan dingin. Tapi setelah insiden malam tadi, Aisyah melihat kerapuhan di balik topeng itu. Saat istirahat, Nadia mendekati Aisyah di pinggir lapangan. "Makan aku kemarin. Aku seharusnya ketuk dulu," katanya dengan suara rendah, menghindari kontak mata. Aisyah mengangguk, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. "Tidak apa-apa, Bu Nadia. Hanya kecelakaan." Tapi dalam hati, Aisyah tahu itu bukan kecelakaan biasa. Ada ketegangan baru di antara mereka, seperti benang tak terlihat yang mulai mengikat. Aisyah berasal dari keluarga konservatif di Surabaya. Ayahnya, seorang guru agama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan dengan pria baik-baik, keluarga bahagia, dan taat pada norma masyarakat. Ibu Aisyah, seorang ibu rumah tangga, sering bercerita tentang mimpi-mimpinya yang tak terwujud karena kewajiban rumah tangga. Aisyah datang ke Jakarta untuk kuliah hukum, tapi pasion sejatinya adalah oli. Bergabung dengan tim universitas memberinya kebebasan yang tak pernah ia rasakan di rumah. Nadia, di sisi lain, tumbuh di keluarga liberal di Bandung, tapi ia menyembunyikan orientasi seksualnya karena karir olahraga di Indonesia penuh dengan prasangka. Pernah ada rumor tentang seorang pelatih yang dipecat karena dicurigai lesbian, dan Nadia tak ingin itu terjadi padanya. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin intens. Selama latihan, Nadia lebih sering memberikan instruksi pribadi pada Aisyah, menyentuh bahunya untuk memperbaiki posisi, atau memuji smashnya dengan senyum tipis. Aisyah merasakan getaran aneh setiap kali itu terjadi. Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang Nadia, mimpi yang membuatnya bangun dengan perasaan bersalah. Ini salah, gumam Aisyah pada dirinya sendiri, mengingat ajaran ayahnya tentang dosa. Tapi rasa penasaran itu tumbuh seperti api kecil yang mulai membara. Suatu sore setelah latihan, Nadia mengajak Aisyah minum kopi di kai kampus. "Kau punya potensi besar, Aisyah. Tapi kau tampak terganggu akhir-akhir ini. Ada masalah?" tanya Nadia dengan nada peduli. Aisyah ragu, tapi akhirnya mengaku tentang tekanan dari keluarga. "Ayahku ingin aku fokus kuliah, bukan olahraga. Dia bilang oli hanya hobi." Nadia mendengarkan dengan sabar, lalu berbagi ceritanya sendiri. "Aku juga pernah begitu. Keluargaku mendukung, tapi masyarakat tidak selalu." Percakapan itu berlangsung hingga malam, dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasa benar-benar dipahami. Tapi konflik mulai muncul. Teman sekamar Aisyah, Rina, mulai curiga. "Kau sering sekali bicara tentang Bu Nadia. Jangan-jangan kau suka dia?" canda Rina, tapi Aisyah panik dan membantah keras.
Di masyarakat Indonesia, hubungan sesama jenis masih tabu, sering dikaitkan dengan dosa agama dan aib keluarga. Aisyah tahu risiko, diusir dari keluarga, dicemooh teman, bahkan kehilangan beasiswa. Nadia juga sadar, tapi ia tak bisa menahan perasaannya. Suatu hari, saat hujan deras lagi, Nadia menawarkan tumpangan pulang ke asrama. Di dalam mobil, suasana hening tapi elektrik. Aisyah, tentang malam itu. Aku tidak bisa lupakan tatapanmu, kata Nadia tiba-tiba. Aisyah menoleh, jantungnya berdegup. Apa maksud Bu? Nadia menarik napas dalam. Aku merasa ada sesuatu di antara kita. Tapi ini berbahaya. Aisyah diam, tapi tangannya gemetar. Mereka tiba di asrama tanpa kata lebih lanjut, tapi benih cinta telah ditanam. Perlahan, pertemuan rahasia dimulai. Mereka bertemu di taman kota, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Aisyah belajar bahwa Nadia pernah punya pacar perempuan di masa kuliah, tapi hubungan itu berakhir karena tekanan sosial. Aku memilih karir daripada cinta, kata Nadia dengan nada pahit. Aisyah merasa hatinya hancur mendengar itu. Tapi sekarang, tanya Aisyah pelan. Nadia menatapnya lama. Sekarang aku tidak yakin. Sentuhan pertama terjadi secara tak sengaja, tangan mereka bersentuhan saat berjalan. Aisyah menarik tangannya cepat, tapi Nadia memegangnya lagi. Jangan takut, bisik Nadia. Saat itu, Aisyah tahu ia telah jatuh cinta, tapi ia juga tahu ini adalah jalan penuh duri. Keluarganya menelepon setiap minggu, menanyakan kemajuan kuliah dan apakah ada cowok yang dekat. Aisyah berbohong, tapi rasa bersalah semakin menumpuk. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Di masjid kampus, ia berdoa memohon petunjuk. Ya Allah, apakah ini dosa, gumamnya? Ajaran agama yang ia pelajari sejak kecil mengatakan hubungan sesama jenis haram, tapi perasaannya terhadap Nadia terasa begitu murni. Nadia juga bergulat dengan etika profesinya. Sebagai pelatih, ia seharusnya menjaga jarak dengan atletnya. Tapi cinta ini datang tak terduga. Suatu malam, Aisyah menerima pesan dari Nadia, kita harus bicara. Mereka bertemu di kai kecil di pinggir jalan. Nadia tampak tegang. Ini tidak bisa terus begini. Aku pelatihmu dan kau mahasiswiku. Ini salah. Aisyah merasa dunia runtuh. Tapi perasaanku nyata, balas Aisyah dengan air mata. Nadia memeluknya pelan, tapi lalu melepaskan. Kita harus berhenti sebelum terlambat. Aisyah pulang dengan hati hancur, tapi ia tahu ini baru permulaan. Beberapa minggu berlalu dengan dingin. Latihan oli menjadi siksaan bagi Aisyah. Nadia menghindarinya, memberikan instruksi melalui asisten pelatih. Aisyah merasa ditinggalkan, tapi ia tak bisa marah. Di kamar asrama, ia menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Rina, teman sekamarnya, akhirnya bertanya. Apa yang terjadi, Ais? Kau seperti Ombie. Aisyah tak bisa menahan lagi dan menceritakan semuanya, tanpa detail romantis. Bu Nadia menjauhiku. Mungkin aku melakukan kesalahan. Rina mengernyit. Mungkin dia suka kau lebih dari pelatih biasa. Hati-hati, di Indonesia ini, hal seperti itu bisa bikin masalah besar. Kata-kata Rina seperti pisau, mengingatkan Aisyah pada realitas keras. Tapi bukannya menjauh, Aisyah justru semakin ingin mendekat. Suatu hari, tim Oli mengikuti turnamen regional di Bogor. Perjalanan bus panjang memberi kesempatan bagi Aisyah untuk mendekati Nadia. Saat istirahat di rest area, Aisyah menyusul Nadia yang sedang merokok sendirian. Bu, kita harus bicara. Nadia memandangnya tajam. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tapi Aisyah tak mundur. Aku tidak bisa lupakanmu. Ini nyata.
Nadia menghela napas. Aisyah, kau masih muda. Kau tidak paham konsekuensinya. Keluargamu, masyarakat, karirku. Semuanya bisa hancur. Aisyah meraih tangan Nadia. Aku siap menghadapi itu. Nadia menarik tangannya, tapi matanya berkaca-kaca. Tidak, kau tidak siap. Turnamen berlangsung tegang. Aisyah bermain buruk, pikirannya tak fokus. Tim kalah di semifinal, dan Nadia menyalahkan dirinya sendiri. Malam itu, di hotel, Nadia mengetuk kamar Aisyah. Ini kesalahanku. Aku membuatmu terganggu. Aisyah memeluknya, dan kali ini Nadia tak menolak. Mereka berciuman untuk pertama kalinya, penuh gairah tapi juga ketakutan. Hubungan mereka menjadi rahasia yang rapuh. Mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, kayak kecil di gang sempit, taman malam hari, atau bahkan di mobil Nadia. Setiap pertemuan penuh emosi, tapi juga paranoia. Aisyah mulai bohong pada keluarganya lebih sering. Saat ayahnya menelepon, ia bilang sedang belajar kelompok, padahal ia bersama Nadia. Nadia juga bergulat dengan rasa bersalah. Aku seharusnya melindungimu, bukan menyakitimu, katanya suatu malam. Aisyah meyakinkannya. Ini pilihan kita. Tapi tekanan mulai terasa. Teman-teman tim mulai bergosip. Kenapa Bu Nadia sering sekali ngobrol sama Aisyah, tanya salah satu anggota tim. Aisyah panik, tapi Nadia tetap tenang. Itu urusan latihan. Konflik keluarga muncul saat libur semester. Aisyah pulang ke Surabaya, dan ayahnya langsung bertanya. Ada cowok yang kau suka di Jakarta? Aisyah menggeleng, tapi ibunya curiga. Kau tampak berbeda. Lebih pendiam. Aisyah merasa seperti tahanan, dikelilingi norma yang menekan. Di malam hari, ia bertukar pesan dengan Nadia, tapi sinyal buruk membuatnya frustrasi. Saat kembali ke Jakarta, Aisyah langsung mencari Nadia. Aku rindu kamu, katanya. Nadia tersenyum, tapi ada kekhawatiran di matanya. Ayahmu pasti ingin kau menikah suatu hari. Aisyah mengangguk. Tapi aku tidak mau. Aku mau bersamamu. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Mereka tahu ini bukan dongeng, ini perjuangan nyata. Suatu hari, bencana datang. Rina, yang sudah tahu rahasia mereka, secara tak sengaja menceritakan pada teman lain. Gosip menyebar seperti api. Dekan Akultas memanggil Aisyah. Ada rumor tentangmu dan pelatih Nadia. Ini serius. Universitas kita menjunjung nilai moral. Aisyah membantah, tapi hatinya hancur. Nadia dipanggil secara terpisah. Ini bisa merusak reputasimu, kata dekan pada Nadia. Nadia tetap tenang. Itu hanya gosip. Tapi setelah itu, Nadia memutuskan untuk mundur. Aku akan pindah ke tim lain, katanya pada Aisyah. Aisyah menangis. Jangan tinggalkan aku. Nadia memeluknya. Ini untuk kebaikan kita. Tapi Aisyah merasa dikhianati. Kau pengecut, teriaknya. Nadia pergi dengan air mata, meninggalkan Aisyah sendirian menghadapi badai. Aisyah jatuh ke dalam depresi. Nilainya turun, latihan oli ditinggalkan. Teman-teman menjauh, takut terlibat. Keluarganya menelepon lebih sering, curiga ada yang salah. Aisyah berbohong lagi, bilang sedang sakit. Di dalam hati, ia mempertanyakan pilihan-pilihannya. Apakah ini layak, gumamnya? Nadia, di sisi lain, pindah ke klub oli di Bandung, tapi ia tak bahagia. Setiap malam, ia memandang foto Aisyah di ponselnya. Aku salah meninggalkannya, pikirnya. Tapi rasa takut pada masyarakat lebih kuat. Konflik moral ini menyiksa keduanya, memaksa mereka memilih antara cinta dan keamanan. Bulan-bulan berlalu dengan lambat.
Aisyah mencoba melupakan Nadia dengan fokus pada kuliah. Ia bergabung dengan kelompok studi, berusaha mengisi kekosongan. Tapi setiap melihat bola Olidit, ingatan kembali. Suatu hari, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal, "Aku rindu kamu. Maafkan aku." Aisyah tahu itu Nadia. Hatinya berdegup, tapi ia marah. Kenapa sekarang balasnya? Nadia menelepon. "Aku salah. Aku tak bisa hidup tanpa kamu." Aisyah menangis. "Kau tinggalkan aku saat aku butuh kamu." Mereka bicara berjam-jam, saling memakan. Nadia kembali ke Jakarta, mundur dari klub barunya. "Aku siap menghadapi semuanya," katanya. Aisyah ragu, tapi cinta itu kembali membara. Hubungan mereka kini lebih hati-hati. Mereka bertemu di luar kampus, di kota-kota kecil sekitar Jakarta. Aisyah mulai membuka diri pada Rina lagi. "Makan aku karena gosip itu," kata Rina. Aisyah memakan, tapi ia belajar tak percaya sepenuhnya. Tekanan sosial semakin nyata. Di media sosial, ada kampanye anti-LGBT yang marak, didukung kelompok konservatif. Aisyah membaca berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir dari desa. "Ini bisa terjadi pada kita," katanya pada Nadia. Nadia mengangguk. "Tapi kita kuat." Tapi keraguan tetap ada. Nadia kehilangan beberapa murid pria karena rumor. "Mereka bilang aku pengaruh buruk," katanya pahit. Aisyah merasa bersalah. "Ini karena aku." Konflik keluarga mencapai puncak saat ayah Aisyah datang ke Jakarta secara mendadak. "Aku dengar rumor dari temanmu," katanya marah. Aisyah panik. "Rumor apa, ya?" Ayahnya menatap tajam. "Kau dekat dengan pelatih perempuanmu. Itu tidak wajar." Aisyah membantah, tapi ayahnya tak percaya. "Kau harus pulang ke Surabaya. Kuliahmu di sini berbahaya." Aisyah menangis. "Aku dewasa, ya. Biarkan aku memilih." Ayahnya marah besar. "Ini dosa. Kau akan membawa aib pada keluarga." Ia pergi dengan amarah, meninggalkan Aisyah hancur. Nadia datang malam itu memeluknya. "Kita akan hadapi bersama." Tapi Aisyah mulai ragu. Apakah ini benar? Maut Hun Och semakin dalam. Aisyah berkonsultasi dengan psikolog kampus secara rahasia. "Perasaanmu valid, tapi masyarakat kita belum siap," kata psikolog. Aisyah merasa terpecah. Di satu sisi, cinta pada Nadia terasa benar, di sisi lain, ia tak ingin menyakiti keluarga. Nadia juga bergulat. "Aku pernah berpikir untuk menikah dengan pria, hanya untuk menutupi akunya." Aisyah terkejut. "Jangan lakukan itu." Tapi Nadia tersenyum sedih. "Itu pilihan banyak orang seperti kita." Percakapan itu membuat Aisyah sadar betapa dalam luka yang mereka bawa. Suatu hari, terjadi konfrontasi besar. Tim Oli lama Aisyah mengadakan reuni, dan Nadia diundang. Di sana, seorang mantan anggota tim, yang dendam pada Nadia, memprovokasi. "Bu Nadia, benar kau lesbian? Itu kenapa kau dekat sekali sama Aisyah?" Ruangan hening. Nadia berdiri tegar. "Itu urusan pribadiku." Tapi keributan pecah. Aisyah membela Nadia. "Cukup. Ini bukan urusan kalian." Mereka pergi bersama, tapi kerusakan sudah terjadi. Berita menyebar ke keluarga Aisyah. Ibu menelepon, menangis. "Kenapa kau lakukan ini pada kami?" Aisyah merasa seperti pengkhianat. "Maafkan aku, Bu." Tapi ia tak bisa mundur. Nadia memutuskan untuk terbuka. Ia menulis surat pada keluarganya di Bandung menceritakan tentang Aisyah. Responsnya campur aduk, adiknya mendukung, tapi orang tuanya kecewa.
Kami khawatir padamu, kata ayah Nadia. Nadia menangis di pelukan Aisyah. Ini harga yang harus dibayar. Aisyah mengangguk. Kita bayar bersama. Tapi tekanan semakin berat. Aisyah kehilangan beasiswa karena masalah moral. Ia harus bekerja paruh waktu di KAI untuk bayar kuliah. Nadia membantu secara diam-diam, tapi itu membuat Aisyah merasa bergantung. Konflik ini menguji cinta mereka, memaksa pilihan sulit. Krisis mencapai klimaks saat demo anti-LGBTQ di Jakarta. Aisyah dan Nadia melihat berita pasangan sesama jenis dianiaya. Ini mengerikan, kata Aisyah. Nadia mengangguk. Kita harus hati-hati. Tapi Aisyah muak bersembunyi. Kita harus berjuang. Nadia ragu. Itu berbahaya. Debat itu memicu pertengkaran pertama mereka. Kau selalu takut, tuduh Aisyah. Nadia marah. Aku lindungi kita. Mereka pisah sementara, tapi kesepian membuat mereka kembali. Makan aku, kata keduanya. Cinta mereka semakin kuat, tapi luka semakin dalam. Ayah Aisyah datang lagi, kali ini dengan ultimatum. Pilih putus dengan perempuan itu atau aku putus hubungan denganmu. Aisyah menangis. Yah, ini siapa aku? Ayahnya pergi tanpa kata, memutus kontak. Ibu Aisyah diam-diam menelepon. Aku sayang kamu, tapi ayahmu keras kepala. Aisyah merasa kehilangan keluarga, tapi ia punya Nadia. Nadia juga kehilangan dukungan dari rekan pelatih. Aku dipecat dari tim nasional, katanya suatu hari. Aisyah memeluknya. Kita mulai baru. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hidup sederhana. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Rina yang tampak mendukung ternyata iri pada Aisyah. Ia membocorkan alamat mereka ke kelompok konserati. Malam itu sekelompok orang datang melempar batu ke jendela. Keluar, penyimpang, teriak mereka. Aisyah dan Nadia ketakutan, memanggil polisi. Polisi datang, tapi sikap mereka dingin. Ini urusan moral, bukan kriminal. Mereka pindah lagi, tapi trauma tetap. Ini harga cinta kita, kata Nadia. Aisyah mengangguk, tapi ia mulai mempertanyakan. Apakah ini layak? Dalam keheningan malam, mereka bicara tentang masa depan. Mungkin kita pindah ke luar negeri, usul Nadia. Aisyah ragu. Aku cinta Indonesia. Konflik ini membuat mereka semakin dekat, tapi juga lelah. Aisyah mulai aktif di komunitas rahasia, bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Kau tidak sendirian, kata seorang aktivis. Itu memberi harapan. Nadia ikut, meski ragu. Ini risiko besar. Tapi ia melihat perubahan pada Aisyah, lebih kuat, lebih tegas. Puncak datang saat konferensi olahraga nasional. Nadia diundang sebagai pembicara, tapi ia memutuskan untuk coming out. Di panggung, dengan Aisyah di antara penonton, Nadia berkata, aku lesbian, dan aku bangga. Ruangan gempar. Beberapa tepuk tangan, tapi banyak yang mencemooh. Nadia turun panggung dengan kepala tegak. Aisyah berlari memeluknya. Kau hebat. Tapi konsekuensinya berat, Nadia kehilangan sponsor, Aisyah diusir dari universitas. Mereka hidup dari tabungan, tapi cinta mereka tak goyah. Dalam proses itu, mereka belajar tentang pengorbanan. Aisyah kehilangan keluarga, Nadia kehilangan karir. Tapi mereka dapatkan kebebasan. Ini tidak, kata Aisyah. Nadia tersenyum. Ya, meski sakit. Mereka mulai membangun hidup baru, Nadia jadi pelatih relance, Aisyah lanjut kuliah online. Tapi luka masa lalu tetap ada, mengingatkan pada harga yang dibayar. Tahun berlalu, dan hubungan mereka bertahan.
Aisyah lulus kuliah, bekerja di LSM Hak Asasi Manusia. Nadia membuka sekolah oli kecil untuk anak-anak miskin. Mereka hidup tenang meski masih ada ancaman. Keluarga Aisyah perlahan melunak, ibunya diam-diam mengirim pesan ulang tahun. Ayahnya tetap keras, tapi Aisyah berharap Nadia berdamai dengan keluarganya. Mereka menerima sekarang, katanya. Tapi masyarakat masih judmental. Di jalan, mereka tak berpegangan tangan, takut dilihat. Kapan kita bisa bebas? Tanya Aisyah. Nadia menjawab, suatu hari. Suatu hari, Aisyah mendapat tawaran kerja di Bali, tempat lebih toleran. Kita pindah? Tanya Nadia. Aisyah mengangguk. Di Bali, mereka mulai hidup lebih terbuka. Bergabung komunitas, berteman dengan pasangan serupa. Tapi masa lalu menghantui. Rina muncul lagi, meminta maaf. Aku salah. Aisyah memakan, tapi tak percaya lagi. Itu mengajarkan tentang pengkhianatan. Dalam perjalanan mereka, banyak momen titik. Aisyah menyadari bahwa cinta tak selalu mudah, tapi layak diperjuangkan. Nadia belajar bahwa menyembunyikan diri lebih menyakitkan daripada terbuka. Mereka menjadi panutan bagi yang lain, berbagi cerita di forum rahasia. Jangan takut, kata mereka. Tapi mereka tahu perjuangan belum berakhir. Di Indonesia, undang-undang masih diskriminasi, masyarakat masih konservatif. Akhirnya, di pantai Bali saat matahari terbenam, Nadia melamar Aisyah dengan cincin sederhana. Maukah kau bersamaku selamanya? Aisyah menangis bahagia. Ya. Mereka tak bisa menikah resmi, tapi itu tak penting. Cinta mereka lebih kuat dari norma. Tapi pertanyaan tetap, apakah semua pengorbanan ini benar? Apakah cinta sesama jenis selalu salah di mata masyarakat, meskipun membawa kebahagiaan sejati?